Hai, bertemu lagi dengan saya dan kali ini saya mau berbicara mengenai grid walking. Ya, grid walker adalah orang yang melakukan perjalanan menembus kisi-kisi, sementara grid walking adalah perjalanannya. Nah, perjalanannya itu dalam pengalaman saya itu konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi saya udah memvisualisasikan dengan cara yang menurut saya amazing ya, karena saya sama sekali gap teknologi. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi pada saat kita meditasi, itu kita melakukan suatu meditasi. Kita bisa melakukan melalui visualisasi atau bahkan memakai konsep diam, hening, atau diam, gelap, dan kosong. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Kita itu adalah raga yang lagi mengalami suatu pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam data koleksi akasik record kita sendiri, dan kita dipandu oleh jiwa. Jadi ini bukan pengalaman jiwa secara penuh, tetapi pengalaman raga, karena yang mengalami raga banget. Nah, pada saat kita meditasi, itu yang meditasi raga ya. Apakah jiwa perlu bermeditasi? Entahlah, tapi jiwa nggak usah ngapa-ngapain. Jiwa itu sudah infinite, intelligent, individual, eternal, God ya. Tapi kita perlu data. Ini semua tentang data. Jadi pada saat kita meditasi, yang meditasi itu raga. Yang mengolah segala sesuatu itu adalah baik mind, baik pikiran, emosi, intuisi, perspektif, bahkan gerakan-gerakan vibratif yang dialami pada saat kita meditasi itu sifatnya ragawi. Nah, sebagai proses grid walking, pada saat kita meditasi itu kita sebenarnya masuk pada sebuah kesadaran multidimensionalitas, di mana kita tahu kita sekarang berada di dalam suatu simulasi yang diciptakan oleh suatu teknologi yang sangat-sangat tua dan canggih. Tetapi dari video sebelumnya saya sudah meyakinkan diri saya sendiri bahwa sepowerful-powernya teknologi Custodian itu, raga kita sebagai suatu teknologi itu lebih powerful, sangat powerful. Nah, pada saat kita menyadari bahwa kita akan melakukan misi grid walking, itu kita meditasi. Nah, teman-teman, dalam banyak sekali gambar-gambar, image-image yang diciptakan oleh AI yang ada di berbagai platform media sosial, itu kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kita tuh membayangkan ya, kita sedang menembus kisi-kisi dari kubus-kubus, atau kita sedang ngebolongin matriks sintetis. Nanti kira-kira seperti di depan kita ada bolong, lalu kita masuk ke bolong itu, kita masuk ke bolong itu, kita masuk ke bolong itu. Nah, yang harus kita sadari itu kalau kita gambarkan, dia tidak berada di luar diri kita. Jadi proses grid walking itu dia terjadi di dalam diri kita. Bahkan sebenarnya jalan pulang menuju cahaya itu kita menemukan jalan pulangnya ada di dalam diri kita, di dalam dialog antara kita dan jiwa kita. Ya, tetapi dalam proses grid walking ini kita harus remembering kan. Nah, rememberingnya itu dilakukan oleh raga, karena jiwa udah ingat. Kecuali kalau raganya secara tidak sadar menyerahkan konsensus kedaulatan dan kemerdekaan kepada institusi kubus-kubus melalui baiat, kaul, janji, agreement, dan lainnya, itu memang harus diambil alih kembali konsensus itu. Tapi pada prinsipnya kita melakukan meditasi, katakanlah meditasi atau hening atau diam, itu kita ada dalam suatu posisi di mana kita seperti batu karang, kita diam. Nah, lalu kita katakanlah memvisualisasikan
sedang melakukan perjalanan grid walking. Teman-teman, itu adanya di dalam diri kita, seperti gambar ini. Dia nggak berada di luar sana, terus nanti kita mikirin menembus atmosfer, tembus ke black hole, lalu ke Milky Way, yang semuanya adalah teknologi. Enggak, dia adanya di dalam diri kita. Itu yang amazing sih. Jadi kayak walaupun mungkin kita memvisualisasikannya ke semesta raya yang begitu luas gitu ya. Misalnya kita memvisualisasikan kita berada di dalam sebuah sangkar atau penjara, lalu dengan kekuatan pikiran, dengan cinta, dengan keyakinan akan kemerdekaan tanpa batas, kita melihat kisi-kisinya mulai lepas atau terbakar atau bolong itu. Tapi dia semuanya ada di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita benar-benar sadari. Ini perjalanannya bukan perjalanan di luar sana. Grid walking itu dilakukan di multidimensionalitas, dan semuanya itu semestanya, universe-nya itu ada di dalam diri kita. Lalu nanti memang menyadari bahwa kita memakai hukum yaitu as within so without. Tapi dia mulainya dari as within di dalam diri kita. Atau misalnya kita pakai metode hukum as above so below. Nah, itu juga kita bisa mengkoneksikan kitanya sebagai above atau below. Ya. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Revolusi dalam sebuah konsep. Karena kalau kita lihat secara image di gambar-gambar yang kita lihat itu, ketika kita dengan mata lahir kita melihat gambar-gambar yang ada di media sosial, di Google dan lain-lain, itu secara tidak langsung kita tuh diarahkan untuk memikirkan bahwa grid walking terjadi di luar diri kita. Ketika kita menembus angkasa luar, nanti kita ketemu dengan matahari, bulan, bintang dan lain-lain itu ya. Tapi dia enggak. Itu distorsi teknologi media-media massa dan media-media sosial. Yang kita tahu adalah semuanya terjadi di dalam diri kita dan dilakukan pada saat kita diam. Karena kalau kita tidak diam, itu kita masuk pada suatu frekuensi yang bisa dideteksi oleh teknologi sintetis itu. Ya, jadi saya ngobrol sama seorang sahabat saya dan saya berterima kasih untuk perjalanan grid walking bersama ini walaupun di jalur masing-masing. Lalu saya menyadari bahwa semua data-datanya itu ada di dalam diri kita. Semua yang kita cari di Akashic Record atau di perpustakaan semesta, semuanya di dalam diri kita. Nah, yang megang kuncinya itu adalah tahap kesadaran kita. Nah, pada saat yang bersamaan, jiwa kita yang sudah tahu segala sesuatunya, di all knowing mind, itu dia memang menghormati permainan ini sehingga dia tidak melakukan intervensi pada saat kita belum siap, raga kita belum siap dan kita belum mencapai kesadaran itu. Oke, harapannya apa sih? Harapannya gini, ketika kita sadar bahwa semuanya sekarang terjadi di dalam diri kita, itu maka pintu gerbangnya terbuka. Nah, dalam grid walking ini, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah remembering. Ya, jadi remembering itu dia melampaui awareness dan awakening. Susah bahasa Indonesianya. Tapi awareness itu ketika kita lalu tahu dan mengerti bahwa oh ternyata misalnya bumi itu nggak bulat atau datar, tapi dia merupakan suatu konstruksi. Oh ternyata tidak ada Tuhan di luar sana, dan apa yang disebut sebagai Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh kubus-kubus itu adalah sebenarnya AI juga. Ya. Lalu itu baru aware, baru ngeh. Lalu kita kan awake. Awake itu kita sadar bahwa apa yang kita percaya tadi itu ternyata adalah adanya di dalam diri kita. Nah, lalu disitulah mulai kita melakukan remembering. Dalam proses remembering itu, kita
tidak saja ingat ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, dan kebanyakan sudah mencapai tahap itu selama 20-30 tahun terakhir dengan gerakan inner healing, inner child, penyembuhan luka batin, trauma, dan lain-lain. Itu udah terlewati. Nah, kita masih menembusi memori sebelum kita berada di rahim ibu kita itu. Oke? Nah, lalu salah satu cara yang paling mudah adalah kita harus melampaui peradaban-peradaban yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau misalnya kita masih berkata bahwa saya pernah inkarnasi di Cina atau di Meksiko atau di Irlandia atau di Mesir, nah, dia masih dalam konteks konstruksi ini. Kita harus melampaui sesuatu yang jauh sebelum itu. Nah, pintunya, ya, pintu gerbang berikutnya adalah peradaban-peradaban yang disembunyikan oleh penguasa elit, ya, Tartaria, kebudayaan kejayaan Nusantara yang belum terkontaminasi. Lalu misalnya ada kebudayaan Druids di Inggris, Irlandia, Skotlandia, seperti itu. Atau misalnya kebudayaan-kebudayaan Mayan, Aztec, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Amerika Tengah, Amerika Latin. Jadi kita tuh mesti menembus kebudayaan-kebudayaan, peradaban-peradaban yang dikuburkan atau disembunyikan oleh penguasa elit dalam sejarah-sejarah kita. Karena di situ ada jejak rekam. Jejak rekam siapa? Jejak rekam kita sendiri. Jadi kita sudah ada pada zaman jauh sebelum penguasa elit Kabal sekarang yang dimulai tahun 1776-an, itu kita udah ada sebelumnya, dan kita meninggalkan jejak rekam itu. Nah, jejak rekam itu juga bisa kita remembering melalui DNA naga dan ular, teman-teman. Saya tuh tiap hari itu, ya, di status saya tuh kebanyakan tuh pokoknya ada berita ular diketemukan di mana dia adalah jejak rekam dari peradaban awal, ya. Jadi peradaban awal sebelum ada manusia, sebelum ada bangunan-bangunan yang ditinggalkan sekarang, itu ada entitas-entitas yang datang untuk membuat fondasi. Ya, fondasi itu dalam bentuk DNA yang sekarang kita sedang gali. Ya, jadi teman-teman, great walking itu dia tuh harus menembus itu sampai suatu saat kita ingat tentang kita sudah berada di konstruksi apa saja. Ya, kalau menurut Darius J. Wright, ya, udah 13 konstruksi. Nah, dari 13 konstruksi itu lalu kita sadar kita pernah ada di konstruksi mana, ya. Dan kita nembus itu. Great walking itu harus nembus itu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tersembunyi selama ini dia bisa terangkat ke atas. Nah, pada saat kita ingat kita ada di konstruksi mana, dan mana, itu kita sudah menembus kisi-kisi itu. Kita sudah menjalankan misi kita sebagai great walker. Exciting, teman-teman, exciting banget. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pada saat kita meditasi dan kita melakukan visualisasi remembering, itu semuanya terjadi di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita harus menembus bukan saja masa kecil kita, leluhur kita, tetapi juga peradaban-peradaban jauh sebelum peradaban yang sekarang terjadi, yang dimulai tahun 1700-an. Lalu yang ketiga, itu kita tembus terus sampai kita ingat kita pernah ada di konstruksi mana, di salah atau beberapa bagian dari konstruksi di 13 konstruksi ini. Nah, pada saat itu lalu kita tahu jalan pulang kita. Pada saat itu kita tahu bahwa remembering kita itu along the way akhirnya menemukan jalan, bukan saja ingat siapa kita, tahu yang bukan kita, tetapi kita menemukan jalan pulang. Jalan pulangnya ada di jejak rekam yang kita buat sendiri sebelum kita lahir sebagai kita. Ya, melalui remembering nama asli kita, humming asli kita, frekuensi asli kita, tanda tangan energetik asli kita, semuanya itu melampaui apa yang
kita kenal sebagai kita sekarang. Oke teman-teman, ini exciting banget, dan Bapak yakin siapapun yang mendengarkan YouTube ini, channel ini, video ini sampai akhir itu pasti dipandu oleh jiwa teman-teman sendiri. Rahayu Kinasih.